Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan melihat dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih kemurahan-Mu yang besar bagi kami. Engkau menyatakan diri-Mu dalam anak-Mu, tapi Engkau juga menyatakan diri-Mu dalam firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu untuk menolong kami, menuntun langkah kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mendengarkan dan juga menjadi pelaku firman-Mu. Rohul Kudus-Mu mencerahkan kami semuanya. Rohul Kudus-Mu menolong kami semuanya. Tolong juga hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa Rohul Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dengan kakak saya yang pertama itu sangat akrab. Maklum saudara, usia kami cuma beda 2 tahun, kami tumbuh bersama. Sebab itu ada banyak hal yang saya ketahui tentang dia, demikian juga sebaliknya. Saudara, ada satu kebiasaan kakak saya yang sejak remaja dia lakukan. Apa itu saudara? Dia diet ketat untuk mempertahankan penampilannya. Akibat diet itu seringkali sebenarnya dia sakit perut. Namun saudara, meskipun demikian tetap saja dia melakukannya, bahkan setelah ia menikah dan punya anak. Saudara, jadi sakit perut itu sudah jadi makanannya sehari-hari. Saudara, suatu kali saya mengundang dia untuk datang ke Semarang menghadiri wisuda saya. Kakak saya itu saudara ada di Jakarta. Wow, kami senang sekali karena sudah rindu dan ingin bertemu saudara. Mendekati hari H, kakak saya bilang kepada saya, "Aduh Rin, saya sakit perut." Lalu saya jawab saudara, "Alah, palingan juga seperti biasa, nanti juga bentar lagi hilang." Tapi saudara, rupanya sakit perutnya itu berlanjut. Untuk memastikan kondisinya, dia memeriksakan diri ke dokter. Dokter bilang, saudara, itu mah biasa, legalah kami semuanya saudara. Namun beberapa hari kemudian perutnya mulai membesar. Saudara, dia curiga, dia balik lagi ke dokter. Begitu dokter melihat perutnya yang membesar itu, dokter pun curiga saudara. Lalu dokter memutuskan untuk mengadakan cek laborat. Apa hasilnya? Saudara, saya ingat sore itu dia menelpon saya, dia berkata, "Ri, sorry aku gak bisa ke Semarang. Aku divonis kanker rahim stadium akhir." Saudara, memang 2 bulan setelah dia menelpon itu, kakak saya meninggal dunia. Oh saudara, sakit perutnya itu nampaknya memang sepele. Tapi rupanya saudara, itu adalah tanda bahaya yang sangat serius. Saudara, demikianlah ketika kita ngomongin soal uang. Saudara, ngomongin soal uang memang hal yang biasa.
Tapi bagaimana engkau dan saya memakai uang, itu bisa menjadi tanda bahaya yang sangat serius di dalam diri kita. Saudara, berapa banyak dari engkau dan saya, saudara membeli sesuatu untuk apa? Supaya orang tahu, kita memberitahukan kepada orang lain, supaya mereka tahu betapa kayanya kita. Mulai dari kita membeli kendaraan, ponsel, baju, bahkan perintilan yang gak penting. Saudara, baru-baru ini viral tas yang jadi rebutan orang-orang kaya. Saudara, kalau bagus sih ya maklum, ini saudara mirip banget dengan kantong sampah. Berapa harganya saudara? Dibanderol hampir $1.800, kira-kira 29 juta. Kayak apa sih saudara tasnya? One man's trash is another man's treasure, at least according to Balenciaga. With a lot of the brand's most viral pieces, the intention is more about making a statement and generating a buzz, rather than some of the damning or at times problematic associations that others attach to them. This may have been the case for the Balenciaga trash bags. Crafted from leather, their price tag of $1,800 made it go viral. But that was part of the plan, of course. From think pieces to TikTok commentary, it got people talking, and in turn, the bags sold out almost immediately. Pertanyaannya, kenapa mereka rebutan tas mirip kresek sampah itu, saudara? Kenapa, saudara? Hanya karena mereka mau pamer logo Balenciaga yang ada di tas itu. Mungkin sampai sini saudara berkata, saya nggak gitu bu. Saya nggak tertarik untuk membuktikan apapun pada orang lain, enggak. Lihat aja bu, kendaraan yang saya pakai sudah 15 tahun nggak ganti-ganti. Kalau saya beli baju nggak pernah tuh beli yang baru, saya selalu beli thrifting bu. Saudara, itu bagus, hemat itu bagus. Tapi mungkin saudara, engkau hemat karena kepercayaanmu tergantung berapa besar saldo rekeningmu. Oh saudara, engkau hemat karena engkau menemukan keamanan dalam uang, bukan pada Tuhan. Saudara, lihatlah, kecenderungan kita mengelola uang adalah untuk menggelembungkan ego kita. Tak heran saudara, sangat sulit bagimu dan bagiku untuk memberi. Kalaupun kita memberi, aduh pelitnya minta ampun. Mengapa saudara? Karena kalau sudah ada uang, perasaan hati kita sebenarnya bukan memikirkan berapa banyak yang dapat saya berikan, melainkan berapa banyak yang dapat saya simpan. Saudara, inilah juga yang terjadi pada jemaat di Korintus pada teks yang kita baca tadi. Saudara, ketika mereka mendengar saudara-saudara seiman di Yerusalem mereka mengalami kesusahan, kelaparan, kemiskinan. Saudara, mendengar itu awalnya mereka begitu semangat ingin memberikan bantuan. Mereka pun berjanji saudara ingin menyumbangkan uang mereka. Agar jumlahnya besar, mereka sepakat mengumpulkannya selama setahun saudara. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai ogah-ogahan, mulai setengah hati melakukannya. Saudara, mungkin bendaharanya nanya sama satu bapak, "Pak, ayo pak, bulan ini belum. Aduh, kredit motor saya harus dibayar. Bu, cicilannya bulan ini untuk tabungan ke Yerusalem belum. Aduh, saya itu harus bayar uang sekolah anak, bayar kontrakan." Bermacam-macam alasan saudara. Saudara, meskipun awalnya mereka begitu sangat antusias, sekarang janji tinggal janji. Kok bisa saudara? Teguran Paulus dapat menjelaskannya kepada kita. Paulus mengatakan ini saudara, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dengan kata lain, sepertinya Paulus mau berkata kepada jemaat itu, "Hai jemaat Korintus, jangan pelit, berikanlah dengan berlimpah-limpah." Demikian juga ketika Paulus menegur mereka dengan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan kata lain saudara, Paulus mau mengatakan, hai jemaat Korintus, janganlah memberi dengan berat hati, berilah dengan rela dan gembira. Saudara, dari kedua ayat ini nampak apa yang salah dari jemaat Korintus. Apa itu saudara? Keinginan mereka untuk menahan pemberian. Oh saudara, jemaat Korintus ragu-ragu memberikan uang mereka kepada orang-orang Kristen yang sedang kesusahan di Yerusalem. Mengapa saudara?
Jemaat Korintus ini, saudara, mereka punya karakteristik sangat berminat pada karunia-karunia rohani yang bersifat supranatural. Seperti karunia mukjizat, bernubuat, berbahasa roh. Nah, karunia inilah yang ingin mereka bagikan, saudara. Mereka lebih suka membagikan pengetahuan teologis, membagikan nubuat, kesaksian-kesaksian. Tapi untuk memberikan uang kepada gereja yang jaraknya ratusan mil, tunggu dulu. Saudara, ketika ada uang, mereka ingin memakai uang itu untuk keuntungan dan tujuan mereka sendiri. Saudara, bukankah harus kita akui, engkau dan saya akui, ketika Tuhan memberkati kita secara finansial, saudara, kita tidak ingin mengalirkan uang itu kepada orang lain. Apa yang kita lakukan, saudara? Kita lebih suka membangun lumbung yang lebih besar. Kita bukan memikirkan berapa banyak yang dapat kita berikan, melainkan berapa banyak yang dapat kita simpan. Saudara, awalnya selebgram mukbang ini cuma iseng saja buat live mukbang. Tapi lama-kelamaan ia ketagihan. Pan Xiaoting ketagihan membuat acara mukbang, saudara. Kenapa? Karena duitnya mengalir deras. Makin banyak yang nonton, makin banyaklah duitnya. Untuk itu, saudara, dia rela makan sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai berat badannya melambung sampai 300 kg. Berkali-kali sebenarnya orang tua Xiaoting mengingatkannya. Tapi apa kata Xiaoting? Tenang, Ma, Pa, aku bisa mengatasinya. Saudara, pernah satu kali dia dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan lambung. Namun begitu kondisinya membaik, saudara, apa yang dia lakukan? Hal pertama yang dilakukan Xiaoting, dia langsung live mukbang, saudara. Tapi rupanya makin lama penonton mulai bosan menonton dia, saudara. Untuk membuat mereka tertarik nonton lagi, Xiaoting nekat melakukan hal yang ekstrim, hal yang gila. Apa itu, saudara? Dia melakukan 10 jam sehari makan tanpa henti. Makan lebih dari 10 kilogram per sesi streaming. Saudara, tak ayal, tubuh Xiaoting gak kuat. 14 Juli 2024, Pan Xiaoting meninggal pada saat sedang live mukbang. Saudara, setelah diotopsi, dokter menemukan di perutnya begitu banyak makanan yang tidak tercerna, yang menyebabkan ususnya meledak, pecah, dan lambungnya mengalami pendarahan yang hebat. Saudara, lihatlah. Tubuh kita mengajari kita tidak bisa menyimpan sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri. Ada kata cukup. Saudara, namun sayangnya prinsip ini sering kali engkau dan saya abaikan. Saudara, meskipun kita sudah punya banyak harta, obesitas, aset, di mana-mana kita punya aset. Saudara, engkau dan saya, jujur, kita tidak pernah mencapai titik di mana kita merasa cukup. Saudara, alasan Tuhan memberi engkau dan saya berkat uang bukanlah agar kita dapat menimbun sebanyak-banyaknya berkat itu untuk diri kita sendiri. Bukan, saudara. Tapi alasan utama memperkaya engkau dan saya. Alasan utama Allah mempercayakan kekayaan. Untuk apa, saudara? Agar engkau dan saya bisa memberi.
Saudara, kita dapat melihat prinsip ini pada ayat 10 dan 11. Dikatakan saudara, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara, perhatikanlah frasa dalam segala macam kemurahan hati. Saudara, ini mau menunjukkan tujuan pengayaan. Allah, saudara, memperkaya jemaat Korintus bukan tanpa alasan. Saudara, Allah mempercayakan kekayaan kepada mereka agar mereka dapat memberi. Demikian jugalah saudara, Allah mempercayakan uang, kekayaan kepadamu dan kepadaku agar engkau dan saya bisa memberi. Ini saudara seperti waktu kakek dan nenek ingin memberikan uang kepada cucu mereka, anak kita waktu mereka ulang tahun. Saudara, tentu karena anak-anak kita itu belum punya rekening, dikirimlah uang itu ke kita. Tapi bukankah engkau dan saya tahu meskipun uang itu secara teknis dikirim kepada kita, tapi uang itu kan bukan punya kita, benar enggak? Akan sangat menghancurkan kepercayaan. Oh saudara, akan sangat memalukan kalau diam-diam kita ambil uang itu untuk diri kita sendiri. Saudara, pada akhirnya harus engkau dan saya sadari bahwa semua uang yang kita miliki itu bukanlah milik kita, melainkan milik Tuhan yang dipercayakan sementara pada kita. Sekali lagi, melainkan itu adalah uang Tuhan yang dipercaya sementara untuk kita. Saudara, kita ini bukanlah pemilik, melainkan hanya pengelola yang ditugaskan untuk menggunakan uang Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Saudara, inilah kebenaran yang sering kali hilang dalam pengajaran kita tentang uang. Alasan Tuhan memberi engkau dan saya uang bukanlah agar kita dapat menimbun semua uang itu untuk diri kita sendiri, melainkan agar kita dapat menjadi saluran berkat Allah untuk menolong orang lain. Dalam dompet kita, saudara, ada hak orang lain di dalamnya. Saudara, memang Tuhan, Dia pasti melimpahkan berkatnya buat anak-anaknya. Tapi itu untuk disalurkan, bukan untuk ditahan. Saudara, ada sebuah keluarga, janda dan 3 orang anaknya. Mereka setia beribadah. Saudara, minggu itu mereka menghadiri ibadah seperti biasa. Rupanya dalam gereja mereka itu adalah bulan pengabdian. Pagi itu saudara, Bapak Pendeta berkhotbah, saudara-saudara, saya sudah mengunjungi jemaat dan saya melihat ada jemaat kita yang sangat memerlukan bantuan. Gereja memutuskan untuk menolong mereka. Kita akan mengumpulkan persembahan selama sebulan. Berapapun nanti terkumpul akan kita persembahkan kepada keluarga ini. Saudara, janda dan 3 orang anak itu mendengar itu, mereka memutuskan juga untuk memberi. Pekerjaan mereka menjual barang bekas rongsokan, saudara. Tapi karena ingin memberi lebih banyak, saudara, mereka lebih semangat setiap hari untuk bekerja, untuk berusaha, untuk berjualan, saudara. Mereka lebih semangat lagi. Sedikit demi sedikit uang terkumpul. Ketika saudara uang sudah mulai terkumpul lumayan, saudara, sebenarnya kondisi mereka sangat memerlukan uang itu. Rumah reot mereka itu, saudara, bocor di mana-mana waktu hujan, basah di mana-mana. Tapi sang ibu bilang, saudara, udah kita tunda aja nanti. Saudara, anak yang kedua, sepatunya saudara udah nganga. Dia bilang kepada ibunya, Bu, sepatuku udah nganga nih, malu, adek malu. Tapi si ibu berkata, tunggu ya dek, ya masih bisa dipakai toh, ya mbok kamu ikat atau gimana. Kasihan lo keluarga yang memerlukan itu, nanti ya kalau kita sudah selesai ibu pasti belikan. Saudara, pada minggu di mana diputuskan untuk dikumpulkan, mereka bawalah persembahan mereka itu, mereka serahkan ke gereja. Saudara, minggu berikutnya diumumkan jumlah persembahan itu. Dan begitu kagetnya keluarga ini, saudara, kenapa?
Karena 75% total dari semua persembahan itu sebenarnya adalah pemberian mereka. Padahal banyak orang mampu di gereja itu, banyak orang kaya di gereja itu. Saudara, sore harinya Bapak Pendeta dan beberapa majelis mengunjungi mereka, janda dan ketiga orang anaknya. Mereka ngobrol-ngobrol, Bapak Pendeta nanya, gimana usahanya sekarang, Bu? Oh, laku ya, puji Tuhan ya Bu. Anak-anak gimana? Wah, mereka ngobrol, saudara, dan di akhir sang pendeta itu sebelum pulang berdoa dan berkata, Bu, ini dari gereja, ini ungkapan kasih kami kepada ibu dan ketiga anak. Saudara, apa yang mereka lakukan? Menyerahkan persembahan yang dikumpulkan di gereja itu kepada mereka, saudara. Belum selesai mereka terkejut, Bapak Pendeta sudah pamit pulang. Saudara, begitu Bapak Pendeta pulang, janda dan ketiga orang anaknya ini tidak bisa menahan tangis mereka. Ternyata saudara, mereka nggak menyangka. Merekalah orang yang dianggap keluarga yang tak mampu itu. Minggu berikutnya gereja mereka kedatangan pengkhotbah tamu. Pengkhotbah tamu itu berkhotbah tentang misi penginjilan sampai ke wilayah yang jauh. Dan dia juga saudara meminta partisipasi jemaat untuk mau ikut membantu dalam pelayanan penginjilan itu. Tak pelak saudara, janda dan ketiga orang anaknya ini saling tatap-tatapan dan mengangguk. Apa yang mereka lakukan saudara? Dengan gembira mereka memberikan seluruh persembahan yang diberikan gereja kepada mereka itu untuk pelayanan penginjilan itu. Saudara, ketika orang telah mengalami kemurahan Tuhan Yesus, tak susah bagi orang itu untuk memberi. Bahkan ketika kondisinya sangat berkekurangan. Saudara, apakah saudara pernah melihat ketika permen Mentos dicampur dengan Coca-Cola? This is Coke versus Mentos. Whoa! Whoa! Woo! Woo! Whoa! Oh, mengapa itu bisa terjadi, saudara? Ada reaksi kimia yang terjadi yang menyebabkan botol itu tidak lagi dapat menampung isinya, saudara. Semuanya meluap tumpah keluar. Oh saudara, itulah yang terjadi pada orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan Yesus. Oh, dia merasakan sukacitanya, rasa amannya ada di dalam Tuhan Yesus. Oh saudara, Tuhan Yesus membangkitkan sukacita kepada orang yang seperti itu, yang membuat dia gak bisa tahan, saudara, meluap dengan keinginan untuk memberi, memberi dan memberi. Saudara, lihatlah, memberi adalah hasil dari keselamatan. Orang Kristen yang pelit adalah tanda belum bertobat. Saudara, bukankah engkau melihat bahwa cara Allah memberi kepadamu bukan dengan menabur sedikit, bukan dengan pelit? Bagaimana caranya? Saudara, Allahmu dan Allahku itu, dia memberikan segala-galanya, dia tidak menahan apapun. Allah tidak memberikan kepadamu dan kepadaku hal-hal yang tidak penting, tidak terlalu penting baginya. Apa yang dia berikan, saudara? Dia memberikan yang termahal, yang terbesar, yang termulia. Apa itu, saudaraku? Dia memberikan anaknya sendiri untuk menjadi penebusmu dan juru selamatmu. Oh saudara, ketika dia menebus dan menyelamatkanmu, dia juga menggembalakanmu. Dialah yang memberikan engkau pekerjaan. Dialah yang membuat engkau batal untuk di PHK. Dialah yang membuat engkau, saudara, bisa membangun kontrakan. Dialah yang menyembuhkan engkau. Dialah yang menyediakan semua keperluanmu. Saudara, bukankah seharusnya kemurahan hati Tuhan kepadamu dan kepadaku
mendorong kita untuk dapat bermurah hati kepada orang lain. Saudara, lihatlah di sekitarmu, di sekitar kita. Sekarang ada banyak pekerjaan Tuhan yang butuh uluran tanganmu dan uluran tanganku. Coba lihat gereja Tuhan, gereja di mana engkau sekarang beribadah. Lihat saudara, gerejanya memerlukan banyak biaya untuk membayar pelayanan, penginjilan, air, listrik, perbaikan sana sini. Saudara, apakah ada kebutuhan gereja yang ingin engkau bantu? Oh saudara, kita perlu biaya untuk mengunjungi orang yang sakit, membantu janda dan para miskin, orang-orang yang lemah, mengunjungi orang-orang di penjara. Saudara, apakah engkau tergerak untuk berbagi? Saudara, mari mulailah berani memberikan dengan murah hati dan gembira. Oh saudara, tidak masalah kalau sekarang engkau masih punya sedikit. Tuhanmu mampu melipat gandakannya. Saudara, tidak masalah jika itu sepertinya membuatmu rugi. Oh, Tuhan mampu. Tuhanmu dan Tuhanku mampu memberkatimu lebih daripada apa yang dapat kita bayangkan. Saudara, tidak masalah kalau kemudian engkau tidak menerima imbalan, bahkan rasa terima kasih. Yang penting Tuhan dimuliakan melalui pemberianmu dan pemberianku. Sebab itu saudara, jangan ragu untuk mulai memberi dengan murah hati dan gembira. Karena engkau dan saya punya Tuhan Yesus. Oh saudara, ketika engkau dan saya memiliki Tuhan Yesus, engkau dan saya bisa memberi dengan murah hati dan gembira. Kenapa? Karena engkau dan saya memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi pemberi yang murah hati dan gembira. Saudaraku, mari mulai memberi. Karena Bapa di sorga, Allah, Tuhan kita, Tuhan Yesus, pasti memberkati orang yang memberi dengan murah hati dan gembira. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena sebenarnya apa yang kami miliki semuanya milik Tuhan. Oleh kedagingan kami seringkali kami menahan. Oleh kedagingan kami sering ingin menyimpan untuk diri sendiri. Padahal Engkau ingin agar kami menyalurkan semua berkat itu sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami untuk berani memberi untuk pekerjaan Tuhan. Berani memberi untuk menolong orang lain yang lemah. Bukan karena kami kuat, tetapi karena kami adalah anak Allah yang memiliki hati-Mu. Berbelas kasihan kepada orang lain. Teguhkanlah Tuhan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.